ini pun bisa menjadi pemikiran kita para gubernur, bagaimana kita orang-orang asli Papua yang memimpin hari ini memikirkan cara yang terbaik yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak hanya kita berpikir bahwa itu urusan keamanan pemerintahan pusat. Siapapun jadi panglima, siapapun yang jadi pangdam di sini, Papua Barat maupun Papua, paling lama 2 tahun akan ganti. Pemikiran pejabat kita berbeda dengan kita asli orang Papua. Oleh karena itu, ini hal yang sangat penting untuk memikirkan supaya 1 tahun lebih saat hari ini pilot luar negeri yang tertahan tersandera belum juga lepas. Hal itu juga kita tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah yang saat ini berbicara berpikir juga bagaimana caranya untuk kita melepaskan itu. Itu bagian dari menilai dan bertanggung jawab kita terhadap keamanan. Sumber daya manusianya TNI. Terima kasih Papua Barat. Saya hari ini sudah hampir 2 tahun memiliki anggota dari Papua Barat sejumlah 85 orang yang dididik 1.000 orang bintara OSUS di Jawa. Saya hanya memiliki 85 orang. Hal itu belum terjadi di Papua Pegunungan maupun Papua Induk. Sebelum Papua Barat, Papua Induk sudah pernah. Tapi jumlah tidak signifikan. Oleh karenanya, Bapak-bapak sekalian, hal ini penting. Kenapa? Anggota saya sejak Kodim ini 70% adalah anak-anak kita yang dari luar Papua di Jawa. Dia pasti suatu ketika ingin balik setiap saat. Jadi pelaksanaan tugas di kampung kurang maksimal. Kalau nanti ada bintara otsus ataupun bintara koteka ataupun bintara apa yang kita didik, terima kasih Papua Pegunungan tadi, sekalipun nanti dia masih berpikir ke Papua Barat, tetapi saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita harus mendidik Bu Ripka agar tidak sibuk lagi, harus mendidik dari Intan Jaya, dari Ilaga, dari Paniai, itu putra-putra yang terbaik, jadikan mereka prajurit supaya mereka tidak di situ. Jadi tidak akan menjadi crash dengan kawan yang lain, dia melakukan apa itu kawan sendiri. Jadi fungsinya teritorial, bukan penugasan satuan luar yang akan menjadinya karena tidak saling mengenal, akan terus terjadi konflik dan terjadi pembunuhan, tidak akan berhenti itu. Mari ini kita harus fokuskan bersama. Itu yang pertama. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi saya berbicara sebagai saya pakai jas yang kedua karena saya dilantik sebagai Asprof dan juga Wakil Ketua KONI. Dari semua paparan Bapak sekalian saya lihat, semua hebat-hebat, tidak ada satu poin yang memang tidak ada dalam rancangan itu tentang olahraga. Berbicara olahraga, sepertinya hal sepele hanya sebagai hiburan. Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, di Papua ini, olahraga itu bagian yang terpenting yang kita terpisahkan, yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dari bibit itu kalau serius penganggarannya, saya tidak tahu bagaimana karena saya melihat KONI itu tidak punya anggaran, hanya hibah dari pemerintah daerah dan juga Asprof itu hal yang sama. Maka pembinaan orang untuk tidak menjadi jahat, tidak menjadi rusak, kemudian nanti punya kemampuan dan menghasilkan input yang lain menjadi atlet dunia seperti di Brasil, seperti di negara lain, itu melalui olahraga. Maka hal ini serius saya berpikir untuk Bapak pemerintah daerah memasukkan dalam proses itu. Itu yang kedua. Mungkin dari kepresidenan juga fokus. Karena istilahnya begini, Bapak Ibu sekalian, di Papua atau di Indonesia ini, kalau bisa 6 agama, kemudian sepak bola itu satu agama, maka semua orang akan masuk agama sepak bola. Kenapa? Karena semua senang sepak bola dibandingkan agama. Itu hanya sebagai slogan, tetapi itu bisa kita aplikasikan bahwa olahraga itu sesungguhnya adalah sesuatu yang memang harus serius dipikirkan selain yang sudah kita bicarakan tadi.
Yang ketiga, saya tadi pakai jas sebagai seorang pendeta. Maka di situ Pak Gubernur Papua Barat Daya sudah buat Undang-Undang Otsus 2021 tentang MRP dan hak ada di situ. Hari ini yang kenapa kita lakukan di situ ada konflik, perpecahan gereja, sinode dan lain-lain. Karena hamba-hamba Tuhan yang melayani ini hari ini punya tuntutan ekonomi yang tinggi, tidak punya penghasilan. Bagaimana bisa kita mengambil solusi itu? Apakah dari dana otsus masuk melalui MRP, ada yang masuk ke majelis ataupun masuk ke mana? Maka mereka tidak akan berpikir untuk lari politik, berpikir yang lain, pelayanan masyarakat, gereja, Injil yang masuk kita rayakan hari ini bisa fokus. Itu saya berpikir mari kita Bapak Gubernur ambil kebijakan di mana harus dari mana, tidak lagi kebijakan seorang pemerintah daerah, tetapi itu harus diputuskan di dalam suatu keputusan yang resmi sehingga mereka punya. Saya pikir saya punya waktu 5 menit dan cukup saya berbicara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.